Shalom Aleihim, Beshem Yahushua Hamashiach. Ya, kembali ya kita jumpa di dalam Midrash ya, dalam tefillah kita. Nah, seperti janji saya kemarin ya, setelah Purim kita kembali ya membahas tentang akhir zaman, khususnya dari Kason ya, dari apa yang dibagikan oleh Yohanan ya, atau Yohanes Rasul. Kita sudah sampai sebenarnya di Kason pasalnya yang keempat. Nah, di pasal yang keempat ini, sekarang hari ini kita akan fokus pada ayatnya ke-7 dan ke-8 tentang keempat makhluk. Nah, dikatakan begini, makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, yang kedua serupa lembu, yang ketiga muka seperti manusia, yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Keempat, makhluk hidup itu memiliki 6 sayap di tubuhnya, di sekeliling dan di dalam tubuhnya penuh dengan mata. Siang dan malam mereka tidak henti berkata, Kados, 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 Yahweh Elohim Sebaot, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk hidup ini memberikan kemuliaan dan hormat, serta ucapan syukur kepada yang duduk di atas tahta dan hidup selamanya, maksudnya Yahweh Elohim. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapannya, dan seterusnya. Oke, kita fokus ke empat makhluk. Jadi gini, banyak orang berpikir teknologi CCTV, face recognition, apa itu sesuatu yang baru. Tetapi gambaran dari banyak mata daripada 4 kerup ini sebenarnya sebuah gambaran bahwa dari dulu ini menggambarkan bahwa Yahweh Elohim itu Maha Tahu. Yahweh Elohim itu Maha Tahu. Bahkan kalau Anda tahu, salah satu daripada archangel ya, atau malak yang Metatron atau Yahoel itu tidak seperti yang digambarkan, dibayangkan orang-orang. Banyak mata ini berbicara tentang vision. Makanya tidak heran ketika si jahat, si jelek itu menggambarkan diri sebagai mata satu. Kenapa kok mata satu? Karena daripada pewahyuan yang kami terima oleh Ruah Elohim, Hokmah, Bina, dan Taat itu ya luka. Nanti kita akan juga sampai ke sana. Di Kason itu akan dikatakan Archangel Mikael, di mana naga ini dibuang ke Eretz. Karena kalau kita paham tentang rakia, kita paham tentang konsep tentang cakrawala, Anda akan tahu bahwa Samayim itu di atas, bahwa ada 7 Samayim, 7 surga. Kemudian Middle Earth ya, Eretz itu tempat tinggal kita di tengah. Kemudian juga ada 7 itu underworld juga. Itu ini ya, bicara Sheol atau dunia orang mati. 7 juga. Bahkan Asmul aja manusia belum menjelajah, tapi itu topik yang lain. Kita sekarang fokus ke sini. Ya, mengapa ada singa? Ya, singa ini kan ya the Lion of Judah. Siapa? Yahshua Hamashiach. Jangan diartikan alegoris atau apa, tetapi pandanglah bahwa dalam multiverse, dalam berbagai galaksi, Yahweh Elohim itu berkuasa. Makanya tidak heran kita juga lihat dalam wahyu umum di bangsa-bangsa itu banyak ada simbol macan. Kalau di sini itu ada ya, Pangdam itu apa namanya kan, kodimnya simbolnya kan harimau ya kan, macan Cisewu apa. India juga itu pakai macan. Kemudian Inggris Sri Lion. Jangan heran, Raja Wali ya banyak, Amerika pakai Raja Wali. Mesir juga lagi, kita juga ini kan Garuda Pancasila. Misalkan Da Vinci ya, malaikatnya tuh manusia bocah gitu kan ya, bule gitu, lucu, malaikat ini kecil. Kemudian lembu ya, di sini juga ada itu sila Pancasila 4 banteng kan begitu. Jadi bahwa siapa yang bilang kalau malak itu, kalau kerup tuh harus wujudnya manusia. Tapi dari mereka ini kita akan belajar banyak. Salah satunya dari Lion of Judah, kita belajar tentang keberanian atau ruah gebura, keperkasaan. Nah, lembu bicara apa? Bicara tentang sacrifice, tentang hati hamba, tentang pengorbanan. Bayar harga.
Shlomo Melek atau King Solomon atau Raja Salomo ketika membangun bait itu berapa ribu lembu yang dikorbankan. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk revival itu. Kali atau Nasar atau Finik atau ini apa, ini gambaran apa? Gambaran tentang bahwa itu kita terbang mengatasi kemustahilan, ride with the wind, mengikuti angin dari Ruah Hakodes, dari Ruah Elohim, mengikuti tuntunannya, bukan kuat, bukan gagah kita. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Itu ada di Yeskiel. Jadi semuanya itu ada berbicara, ya. Ada pelajarannya bagi kita. Tinggal dari 4 kerub ini kenapa kok dikatakan 6 sayap yang menutup mata? Itu artinya apa? Kerendahan hati. Faceless generation. Kitanya nggak nampak. Tak nampak tapi berdampak. Itu apa? Garam. Loh, menjadi garam, berdampak di masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya banyak seluruh pelajaran daripada ini. Tinggal kita mau melakukan atau enggak. Tapi yang jelas dari 4 kerub ini bahwa Yahweh Elohim Adonai El Shaddai yang maha kuasa dan tiada yang mustahil. Maka saatnya kita open mind. Saatnya kita tidak terdoktrin, tidak terdogma dan tidak tertutup oleh berbagai ajaran-ajaran manusia. Tetapi untuk kita masuk ke alam supernatural karena waktunya sudah sangat singkat dan kita ngalami ini semua. Maka saya mengencourage Anda untuk Anda benar-benar minta Ruah Elohim bukakan seperti yang dialami Pak Johan itu. Saya pengen ngalami, saya pengen kenal personal, saya pengen masuk lebih dalam di dalam dimensi ruang maha kudus. Nggak dari kata orang, bukan makelar lagi, saya pengen face to face. Nah, Eckhart Panik. Baruch apa Yahweh Elohim Adonai Elohim Melek Haolam. Asyar kadiksamu Bimet Totab Beetsa no le elek ner shel Hanuka. Baruch ata Adonai Elohim Melek Haolam. Yane shem we aku tenu ba ayamem haamen baseman hashem. Haleluya.